Hitung 3, 2, 1, tenggelamkan. Ya, 2 minggu lalu di Metro TV Newsroom saya sempat menyinggung ya, waktu itu tidak ada Afi tapi ada Rara. Ini kok tiap minggu selalu disajikan ada sensasi-sensasi dari menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi begitu. Sekarang ada lagi soal lobster. Polemik antara menteri dan mantan menteri ya. Menteri dan mantan menteri yang keduanya kemudian ramai ditanggapi oleh publik, media sosial, di netizen. Netizen itu paling ramai responnya sampai trending topik beberapa kali. Sampai ada hashtag juga ramai. Ada hashtag. Hashtagnya tenggelamkan Edi. Jadi anyway bicara soal ini ya, soal ekspor benih lobster. Ini kan ada dua argumentasi. Betul. Kan. Kalau bicara Menteri KKP sekarang, Pak Edi mengatakan bahwa sebenarnya permintaannya tinggi dari Vietnam, itu bisa menambah devisa negara, dan 80 sebenarnya bisa juga untuk mesejahterakan nelayan. Di satu sisi sebenarnya pendekatan yang hampir sama soal kesejahteraan nelayan juga disampaikan oleh Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri KKP yang sebelumnya. Dan kemudian mengatakan bahwa sebenarnya lobster itu punya nilai ekonomi yang tinggi, jadi jangan cuma dijual benihnya aja. Baru hari ini Bu Susi sempat nge-tweet juga soal ditunjukkan nih ada grafik ekspor lobster dibandingkan antara Indonesia dan Vietnam. Dan angkanya di mana tahun 2015 dan 2016 kan regulasi Bu Susi ini kan dari tahun 2015 2016 kan. Sehingga angka yang ditunjukkan Indonesia tuh memang dari 7 juta dolar Amerika naik ke 14 dolar Amerika sampai terakhir di 2018 tuh 28,45 juta. Kalau saya ingin dan mencoba melihat turun. Permasalahan ini dari perspektif ya secara jernih begitu di tengah-tengah ya, mengakomodir apa argumentasi Bu Susi, Pak Edi gitu ya. Saya cuma ingat mau tarik ke belakang dulu, ternyata Indonesia itu kita menyimpan potensi yang begitu besar soal benih alam lobster. Jadi benih alam ya, bukan benih budidaya yang memang sengaja dikembangbiakan. Benih alam itu kita itu salah satu terbesar dari Aceh, Samudra Hindia sampai NTT di Kupang itu kita potensinya besar. Jadi memang kalau dimanfaatkan dengan baik itu bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih. Pertanyaannya kemudian bagaimana cara mengelolanya? Apakah memang benih itu tidak boleh dijual? Apakah harus dijual secara jadi? Ternyata, atau ada ukuran tertentu gitu kan? Ternyata dua-duanya juga bisa menguntungkan. Pernyataannya Presiden juga tapi tidak ada keputusan yang pasti sebetulnya. Karena mengatakan ini negara dan nelayan harus mendapatkan manfaat serta lingkungan tidak rusak. Bagaimana follow up dari pernyataan itu yang mungkin artinya memang harus mencari solusi jalan tengah mana yang terbaik, mana yang bisa diakomodir dari dua argumentasi ini. Mungkin kita akan lanjutkan lagi nanti usai jeda headline ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Metro TV Newsroom. Ya, kembali di Metro TV Newsroom, pemirsa, seminggu menuai polemik soal rencana ekspor benih lobster, Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara. Bagaimana statement dari Presiden? Kita saksikan berikut ini. Yang penting menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu. Ekspor dan tidak ekspor itu hitungannya dari situ. Kita tidak hanya melihat lingkungan saja, tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting. Bukan hanya bilang jangan juga awur-awuran. Misalnya semuanya, tangkepin semuanya diekspor itu juga nggak benar. Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana. Nilai tambah ada di negara kita. Ya, itu clue dari Presiden sebenarnya hitnya jelas ya, menjaga keseimbangan. Artinya memang bukan permasalahan benih tidak boleh diekspor, harus diekspor yang jadi. Mencari keseimbangan ya artinya mencari keseimbangan di antara dua argumentasi yang ada antara Susi dengan Pak Edi misalnya, dicari titik tengah. Kalau yang
Saya coba cari tahu lebih dalami soal lobster ini kan, lobster ini itu tidak tadi ya, benih alam kita sangat kuat potensinya. Kalau tidak saya punya data tuh, dibudidayakan, Indonesia menghasilkan 50 sampai 60 juta benih lobster per tahun. Namun sebagian besar diselundupkan karena ada regulasi ini. Itu karena ada regulasinya, tidak boleh tidak boleh diekspor. Artinya ada membuka juga celah. dari PPATK angkanya juga tidak main-main. Tidak main-main karena memang dilarang. Hampir 1 triliun rupiah. Saya ingin mencoba kita mengukur gitu ya bagaimana negara lain itu mengaplikasikan kebijakan ini. Di New Zealand yang sebagai negara yang eksportir terbesar salah satu eksportir terbesar di lobster. Ternyata juga ada regulasi yang sama. Undersized rock lobster ini jelas di Kementerian Kelautannya dijelaskan. Itu tidak boleh ditangkap. Terus kemudian female artinya betina itu juga tidak boleh ditangkap. Kemudian soft shell artinya yang masih cangkangnya masih lunak. Artinya memang ada regulasi-regulasi yang ketat untuk mengatur apa saja yang boleh diekspor. Ya, artinya seharusnya memang dicari titik tengah solusinya bagaimana kira-kira segmentasi ukuran-ukuran tertentu yang diperbolehkan, yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan. Tapi ada juga kemudian pandangan yang mungkin lebih masuk akal juga, Wahyu, bahwa seharusnya Indonesia ini tidak mengekspor benih lobster untuk dibudidayakan di luar, tapi justru menarik investor untuk menanamkan modalnya agar bisa berbudidaya di Indonesia. Saya setuju. Tujuannya adalah gini, bagaimana mengharapkan teknologi budidaya lobster ini tumbuh di Indonesia. Karena memang datanya itu kalau di alam tingkat hidup benih lobster itu sampai 1-2%. Iya, rendah karena kalah dengan predator. Tapi di Vietnam tingkat hidupnya itu bisa angka 70-80%. Jadi sebenarnya ribut ekspor atau enggak, tapi kita nggak ada yang ngomongin bahwa ini harus berkelanjutan, berkesinambungan dari sisi ekosistem, penjualan dan juga ekonomi. Jadi daripada ribut-ribut soal ini, mendingan semua pihak itu mikirin bagaimana alih teknologi untuk budidaya lobster ke depannya. Jadi tingkatkan budidayanya, kemudian ditentukan segmentasinya kira-kira mana size yang diperbolehkan untuk diekspor, mana yang tidak, dan sebagainya. Tapi apakah nantinya Presiden akan ikut mengintervensi mengenai kebijakan itu atau akan diserahkan pada menterinya sendiri? Saya rasa secara teknis tidak sampai sejauh itu ya. Tadi kan cukup dengan statement-statement yang disampaikan oleh Presiden, clue-nya jelas, hint-nya jelas gitu kan, menjaga keseimbangan. Cara-cara teknisnya ya diserahkan masing-masing gitu kan. Aplikasinya bisa saja meniru ke New Zealand. Nah ini memang kita juga tapi tentu menunggu bagaimana kebijakan dari Presiden untuk mengarahkan agar polemik benih lobster ini tidak berkutat di hal yang itu saja, tapi kemudian ada bangun dong teknologinya, bangun dong budidayanya. Afi Rara di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur beberapa tahun yang lalu sebelum benih dilarang, TKW itu sampai pulang ke daerahnya masing-masing untuk ternak lobster karena memang potensinya begitu besar. Ada untung kan di situ. Baik, artinya polemik ini harus segera diudahi karena harus ada langkah konkret sebetulnya untuk bagaimana memperkuat budidaya benih lobster sebetulnya di Indonesia seperti apa, seperti itu ya.